Walhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fillah, jamaah salat subuh yang mengharapkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah di Ahad pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setelah melaksanakan salat subuh berjamaah dengan banyak jaminan di dalamnya. Kita sempurnakan pagi ini dengan bermajelis untuk mengkaji kembali lanjutan kitab Umdatul Ahkam dalam syarah Taysirul Allam, syarah Umdatul Ahkam, sebuah kitab hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala sesuai dengan urutan bab-bab fikih. Ia adalah kumpulan hadis yang sahih dari dua kitab yang paling utama dalam agama kita, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dipilih ayat-ayat atau hadis-hadis hukum dan diberi nama Umdatul Ahkam. Kita sudah mengkaji babut taharah dan beberapa syarat untuk kesempurnaan salat, di antaranya mawaqitus shalah, ya, waktu-waktu salat, 5 waktu, kapan ia dimulai. Kemudian pembahasan terakhir tentang keutamaan al-adzan wal iqamah, al-adzan wal iqamah. Dalam kajian terakhir kita mendapatkan keutamaan mengikuti azannya muadzin. Jadi kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita juga mengikutinya. Nah, dan terdapat banyak keutamaan bagi orang yang mengikuti azannya muadzin. Begitu pula dengan al-iqamah, karena iqamah ini bagian dari muadzin, masuk dalam lafaz idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qal. Kalau kalian mendengar ucapan muadzin maka ikuti ucapannya. Begitu pula dengan iqamah, karena iqamah juga bermakna al-azan, maka kalau iqamah kita ikuti apa yang dikatakan oleh al-muqim, orang yang menegak, yang membacakan iqamah. Allahu Akbar, kita ikuti dengan suara yang pelan. Allahu Akbar. Nah, kita masuk jamaah sekalian pada pembahasan syarat berikutnya dari syarat sahnya salat, yaitu istiqbalul qiblah. Istiqbalu al-qiblah. Qala al-muallif rahimahullah, qiblatul muslimin hiyal ka'batul musyarrafatul lati hiya unwanu tauhidihim wa wahdatihim wa muttajih anzarihim wa multaqa qulubihim wa arwahihim. Qiblat kaum muslimin adalah al-ka'batul musyarrafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita untuk beribadah di Baitullah Ka'bah. Nah, Ka'bah ini menjadi alamat tauhid, alamat persatuan, dan tempat ditujukan pandangan kaum muslimin.
Dia adalah tempat bertemunya hati dan ruh. Wa qad ja'ala Allahu hadhihi al-Ka'bata qiyaman lin-nasi fi ahwali dinihim wa dunyahum wa amanna lahum 'inda asy-syada'id yajiduna fi dhilliha at-tuma'ninah wal amni wal iman. Allah menjadikan Baitullah Ka'bah sebagai tempat kita menghadapkan wajah, tempat kita berdiri, ya, dan melaksanakan ritual agama dan pusat dunia kita. Pusat urusan dunia kita ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan Allah memberikan rasa aman jika manusia dan seluruh dunia ditimpa fitnah, ujian, ya. Ada rasa tumakninah, ketenangan hati, rasa aman dan iman yang bertambah kalau kita berada di sekitar Baitullah Ka'bah. Bahkan fitnah terbesar yang akan dialami oleh manusia akhir zaman adalah fitnatul Masih Dajjal, di mana mereka atau fitnatul Dajjal mampu merubah pandangan manusia seolah-olah sesuatu itu menjadi nyata. Hari ini saja Pak, jamaah sekalian, ada makhluk namanya AI. Ya, ada makhluk namanya AI. Meskipun di dunia maya, di balik layar kita, terkadang kita harus berhenti sejenak. Ini nyata atau buatan? Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Kemarin saya buat sebuah video seolah-olah saya berada di seberang, di Penajam. Nah, tapi saya beri keterangan video ini atau gambar ini buatan. Tapi banyak yang percaya. Nah, begitu pula dengan subhanallah, ya, berita-berita yang beredar. Perlu kita betul-betul tabayyun apakah ini asli atau buatan. Nah, kalau yang belum pro sudah bisa kita bedakan dari pandangan pertama, ya kan? Ini buatan, ini AI. Tapi ada AI lanjutan, sulit kita bedakan ini asli atau palsu. Bagaimana nanti ketika datang fitnah Al-Masihud Dajjal yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lagi di balik layar, di depan mata kita, berwujud asli, mendatangkan orang tua, menghidupkan yang sudah mati, ya, meletakkan surga neraka di depan kita. Nampak, ya, nampak sekali. Orang tua dihidupkan, ya, yang sudah meninggal dunia dihidupkan, yang sudah hidup dimatikan, dihidupkan kembali. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau AI yang sederhana saja banyak orang tertipu, bagaimana dengan fitnatul Masih Dajjal wal'iyadzubillah? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin keselamatan fitnah Al-Masih Dajjal tidak akan masuk ke dalam dua kota Al-Haramain Syarifain, wabil khusus fi Makkah Al-Mukarramah fil Masjidil Haram dan Al-Madinah Al-Munawwarah fil Masjidin Nabawi. Nah, disinilah satu dari banyak keutamaan kiblat, tempat kita menghadapkan wajah. Termasuk sholat subuh tadi, kita sejatinya menghadap kepada titik yang sama dari seluruh penjuru dunia. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati yastaqbilu al-Ka'bata wa Baitul Maqdis ma'an 'ala al-mashhur. Falamma hajara ila al-Madinah wa fiha al-yahud iqtasara 'ala istiqbali Baitul Maqdis 16 syahran. 16 syahran. Dulu sebelum hijrah, masih dalam fatrah Makkiyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis
menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis. Jadi beliau kalau kiblat pertama itu di Baitul Maqdis di Palestina, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sisi Ka'bah yang menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau kami tidak salah, wallahu a'lam, jika ini Ka'bah, di sini pintunya, berarti di sini Hajar Aswad. Nah, di sisi sini ada namanya Ar-Ruknul Yamani. Ar-Ruknu Al-Yamani, tiang atau rukun yang menghadap ke arah Yaman. Yaman berada di selatan Makkah. Maka kurang lebih dari sisi sini beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah agar menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di utara. Lalu ketika beliau hijrah, falamma hajar ila Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. 16 bulan pertama berada di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis, berarti beliau membelakangi Ka'bah. Karena Madinah berada di utara Makkah, ia menghadap ke utara membelakangi Ka'bah. Wa kana yatashawwaqu ila istiqbalil Ka'bah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu ingin salat menghadap Ka'bah, tidak membelakangi Ka'bah. Dan itu dinampakkan dengan pandangan beliau selalu ke langit. Naam. Ashrafu buqatin 'alal ardi wa athari abil anbiya wa imamil hunafa Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Fa surifatil qiblatu ila al-Ka'bah fi sanati tsaniyati lil hijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cenderung ingin menghadap ke Ka'bah sebagai asyrafu buqatin 'alal ard, ya, tempat yang paling suci di muka bumi ini, dan dia adalah peninggalan dari bapak para nabi Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Maka dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah di tahun kedua Hijrah. Wastiqbalus al-qibla fi shalah thabitun fil kitabi was sunnati wal ijma' wa huwa syaratun lis shalah. Menghadap kiblat saat melaksanakan salat adalah perkara yang jelas hukumnya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama, dan dia adalah syarat dari sahnya salat. Syarat dari sahnya salat. La tasihhu salatu bidunihi illa indal ajzi aw lin nafilati ala dabbah kama sayati fi hadhihi al-ahadits insyaallah taala. Tidak sah salat fardu kita kecuali kalau kita sudah berusaha tapi belum mampu menentukan di mana arah kiblat. Ya. Sudah berusaha misalnya dalam sebuah perjalanan atau di tengah hutan atau di tengah lautan, terbatas ilmu di mana posisi Ka'bah, maka boleh melaksanakan salat ke arah yang kita yakini. Atau dalam nafilah, bukan salat wajib tapi salat sunnat di atas kendaraan, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadis. Jamaah yang mulia, kita masuk pada hadis pertama di bab ini, atau hadis ke 65 dalam urutan Umdatul Ahkam. Diriwayatkan oleh An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajha yumi'u bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar yaf'aluh. Wa fi riwayah kana yutiru ala ba'irihi ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Walil Bukhari wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi as-salatil maktubah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melaksanakan salat sunat, salat nafilah di atas pundak atau punggung untanya, tunggangannya, tergantung kemana untanya itu bergerak. Beliau sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya sebagai isyarat rukuk dan sujud. Dan dulu Ibnu Umar juga mengerjakan hal yang sama. Dalam riwayat Muslim ditambahkan bahwa Nabi tidak melaksanakan hal tersebut pada salat fardu, salat maktubah. Jadi kalau salat fardu, beliau turun dari untanya dan menghadap ke Ka'bah. Kalau bukan salat maktubah, bukan salat mafruḍah, wajibah, beliau melaksanakan salat sunat di atas kendaraannya. Nah, hadis ini menjelaskan jamaah sekalian bahwa al-ghalibu fi syariah anna salat al-fariḍah wa salatun nafilah tashtarikani fil ahkam wa hadha huwa al-aslu fihima. Pada dasarnya dalam syariat Islam salat fardu dan salat nafilah itu sama hukumnya dalam tata cara pelaksanaan. Hanya saja terdapat beberapa dalil yang mengkhususkan perbedaan hukum tata cara pelaksanaan antara wajib dan nafilah, wajibah dan nafilah. Di antaranya hadis Ibnu Umar yang kita bacakan tadi. Kalau kita melihat perjalanan safar baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau di Madinah dan melakukan safar ke arah Tabuk misalnya atau Madain Saleh, itu berada di utara, maka sejatinya beliau menjauh dari Ka'bah, menjauh dari Makkah. Tergambar di sini, kalau tiba sholat fardu, beliau turun dari ba'ir, untanya menghadap ke arah utara, beliau sholat ke arah selatan, menghadap Ka'bah. Tapi kalau sholat sunnah, seperti qiyamul lail, atau sholat duha, atau nafilah yang lain, maka beliau tetap mengarah ke utara, sesuai untanya bergerak. Sesuai untanya bergerak. Maka di sini digambarkan jawazu salatin nafilah fi safari ala rahilah wa fa'ala Ibnu Umar lahu aqwa min mujarradi ar-riwayah. Bolehnya kita melaksanakan salat sunnah dalam safar di atas kendaraan ke arah mana saja, ke arah mana, ke arah manapun, dan dilakukan juga oleh Ibnu Umar. Ini menguatkan sunnah melebihi riwayat saja. Jadi bukan sekedar riwayat, tapi dilaksanakan juga oleh Ibnu Umar. Dhahaba al-Imam Ahmad wa Abu Thawr ila istiqbalil qiblah hal ibtida'is salah, wa dhalika li hadithi Anas radhiyallahu anhu min annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yatatawwa'a fi as-safar istaqbala binaqatihi al-qiblah thumma shalla haitsu wajjahahu rikabahu wa dhahara al-hadits al-umum wa dhahirul hadits al-umum. Pendapat Imam Ahmad dan Abu Thawr bahwa meskipun salat nafilah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan agar
pada takbiratul ihram, permulaan salat, menghadapkan wajah ke Ka'bah. Dalam hadis ini misalnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik pernah melakukan safar bersama Nabi SAW. Ketika mau sholat nafilah, beliau menghadapkan ba'irnya, untanya ke arah Ka'bah. Takbiratul ihram, kemudian melanjutkan safar, melanjutkan ke arah yang dituju. Ada mujawazil faridu ala rahilati bila darurah. Qala ulama li'alla yafutahu al-istiqbal fa innahu yafutuhu dzalik fa huwa rakib. Amma 'inda ad-darura min khaufin aw sayl fayusbih kama sihat bihil ahadits. Nah, tidak boleh atau dilarang melaksanakan salat fardu di atas kendaraan kecuali dalam kondisi darurat. Kata para ulama agar tidak ketinggalan keutamaan menghadap kiblat. Dan itu akan kita tidak dapati kalau sedang berkendara. Adapun dalam kondisi darurat, maka dibolehkan hal tersebut, seperti terdapat juga dalam beberapa hadis riwayat yang lain. Misalnya jamaah sekalian, kita melakukan perjalanan, kalau perjalanan umrah, naik pesawat dari Indonesia ke Tanah Suci, itu masih mengarah ke sana pesawatnya ya, insyaallah taala. Tapi kalau posisi balik dari Tanah Suci ke Indonesia, kita membelakangi Ka'bah. Ketika akan sholat fardu di atas pesawat, kita bisa mengamalkan 3 hal. Yang pertama, memastikan apakah di pesawat tersebut memiliki ruangan khusus untuk sholat yang menghadap kiblat. Kalau ada, maka kita sholat di musalla tersebut. Di beberapa maskapai seperti Saudi Airlines itu memang mengikhlaskan beberapa kursi. Ya, sebenarnya kalau diisi kursi banyak cuan di situ, tapi disingkirkan kursinya beberapa blok di daerah tengah untuk dijadikan musalla, cukup untuk 10 orang. Nah, maka kita salat menghadap ke kiblat, karena nanti musalla akan mengarahkan kiblat ada di mana. Tapi kalau pesawat yang lain, penerbangan yang lain mungkin tidak ada musallanya, maka kita bisa melaksanakan hal yang kedua, yaitu berdiri pertama kali untuk menghadap kiblat. Misalnya posisi duduk ini mengarah ke Indonesia, ya, setelah taharah kita berdiri sejenak menghadap ke kiblat untuk takbiratul ihram. Setelah itu duduk di kursi kita. Ini bisa juga dilaksanakan. Atau yang ketiga, tawakkalna 'ala Allah, kita menghadap ke arah pesawat. Jadi setelah taharah duduk di kursi, ya, langsung melaksanakan takbiratul ihram. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, ambil yang paling mudah dalam kondisi kita. Al-Quran juga mengatakan, ya, bahwa kemana saja kita mengarahkan pandangan kita, maka di sanalah ada wajhullah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Annal iman huna yakum maqam ar-ruku' was sujud. Al-iman maksudnya menggerakkan kepala, ya, ruku, sujud lebih rendah. Dalam perjalanan ini mewakilkan rukun ruku dan sujud. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita juga mendapatkan ya pelajaran besar dalam hadis ini bahwa kullama uhtija ila syai'in dakhluhu at-taysir wat-tashil wa hadha min ba'di altafillahi al-mutawali ala ibadihi, bahwa segala sesuatu yang membutuhkan perubahan dalam syariat kita pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang memudahkan. Solusi yang memudahkan, tidak saklek, tidak kaku syariat ini. Nah, maka dia atau hadis ini menggambarkan kepada kita kelembutan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kasih sayangnya kepada hambanya. Nah, karena tidak ada yang mampu dari penumpang jamaah sekalian yang bisik-bisik ke pilot, ya, Pak, tabe, hadap kiblat dulu, saya mau sholat. Nah, itu tidak bisa, kecuali pilotnya sendiri, ya, dia yang bisa mengarahkan pesawat. Makanya dikatakan airline atau al-khat dalam bahasa Arab, karena penerbangannya diatur oleh garis tertentu. Garis tertentu. Kalau melenceng dari garis sekian derajat saja beda, ya. Tadinya mau ke Balikpapan bisa ke Nusa Tenggara Timur, ya, kalau melenceng sedikit. Nah, karena kita tidak mampu membelokkan pesawat, ini masuk dalam darurat. Begitu juga dengan kapal pelni misalnya, atau feri yang besar. Nah, dia sudah berjalan, maka ini darurat. Tapi di kapal lebih mudah, ya, karena ada musallanya dan kiblatnya bisa diatur. Alhamdulillah. Hadis berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar juga, qal bainama an-nasu bi Quba fi salati as-subhi idh ja'ahum atin faqal inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Qur'an wa qad umira an yastaqbila al-Ka'bah fastaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila asy-Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Dulu jamaah sekalian, dijelaskan dalam kitab ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dan di Madinah sudah dihuni oleh Yahudi, kenapa juga Yahudi ada di Madinah kala itu? Ini akar sejarahnya panjang sekali jamaah sekalian. Karena Yahudi membaca dalam kitab suci mereka bahwa Nabi terakhir yang dijanjikan bernama Ahmad itu akan tinggal di Madinah. Yathrib, nama kotanya dulu adalah Yathrib. Akan tinggal di Yathrib. Di antara ciri Yathrib adalah banyak pohon kurmanya. Jadi kota ini menjadi tempat yang jelas dalam kitab suci Bani Israel. Maka mereka berharap dengan hijrahnya ke Madinah sejak dulu, jauh sebelum Islam, di TPA, kalau kita mau kasih penjelasan yang memudahkan, ya, di TPA, tempat belajar mengajinya anak-anak Yahudi, ya, sejak kecil mereka digambarkan bahwa diberi motivasi akan datang Nabi akhir zaman di kota ini. Maka mereka semua berharap di antara anak-anak mereka ada yang menjadi Nabi. Maka banyak sekali Yahudi di Madinah. Ternyata nabinya bukan dari bangsa Yahud, tapi dari bangsa Arab. Tapi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah ke Madinah. Nah, semuanya menghadap ke Baitul Maqdis.
Semuanya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghadap ke Ka'bah agar menyelisihi Yahudi. Itu saja. Ya. Nabi SAW taat atas perintah Allah. Semua umat menghadap Baitul Maqdis. Tapi Nabi tidak suka. Kenapa kita menghadap dengan kiblatnya Yahudi? Ini juga menjadi jawaban kenapa Yahudi sampai hari ini betul-betul serius untuk mengusir kaum muslimin dari Baitul Maqdis, dari Al-Quds, dari Palestina. Karena itu kiblat mereka. Sama seperti kalau ada bangsa lain yang menguasai Ka'bah hari ini, waliyadzubillah. Semoga tidak terjadi. Betapa berjuang kerasnya kita untuk merebut kembali Ka'bah. Tapi Yahudi tidak punya hak untuk tinggal di Palestina karena mereka sudah diusir oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah warisan umat Islam. Warisan yang sah bagi umat Islam. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika kaum muslimin berada di Masjid Quba, masjid pertama yang Nabi bangun di Madinah, sedang salat subuh. Tiba-tiba datang seorang utusan dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba menyampaikan kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu tadi malam. Turunnya surat Al-Baqarah yang menjelaskan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka sementara sholat, ya, mereka langsung membalikkan wajahnya dari utara ke selatan. Nah, dari utara ke selatan. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penjelasan dari para ulama bahwa jawazun nuskhi syariah khilafan lil yahud wa man syai'ahum min munkiri an-nusakh. Anna min istiqbal jihah fi shalah thumma tabayyana lahu al-khata' athna as-salah istadara wa lam yaqta'ha wa mamada min salatihi sahih. Nah, bahwa kita ketika melaksanakan sholat lalu terdapat informasi yang menjelaskan bahwa kiblat kita salah, arah kiblat kita salah, maka silahkan dibenarkan tanpa membatalkan sholat, sebagaimana yang terjadi pada zaman sahabat. Sedang sholat subuh menghadap ke Baitul Maqdis, dapat informasi kiblatnya berpindah, langsung mereka memutar badan tanpa membatalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan ibadah yang telah kalian atau yang sedang kalian laksanakan. Pernah kejadian, ya, dan banyak mungkin pengalaman kita masuk masjid antara kiblat dan belakangnya sama, ya, sama. Atau ada sebuah acara buat panggung di sana dikira kiblat, seperti di Gunung Tembak dulu ada pernikahan massal, pernikahan mubarak, cantik betul, seolah-olah itu kiblat. Jadi ada orang masuk dari pintu samping, tidak tengok kanan kiri, langsung lihat dan sholat menghadap ke tempat acara. Nah, kalau begini jangan ditertawakan, ya, tapi langsung putar pundaknya ke arah kiblat. Nah, itu sempurna. Kalau dia paham, insyaallah ta'ala tidak perlu membatalkan sholatnya. Tapi kalau belum paham, biasanya dia batalkan. Tidak apa-apa, silahkan menghadap ke Ka'bah. Hatta di Masjidil Haram masih banyak orang yang salah.
ya, karena tidak masuk ke dalam masjid, ya, menghadap ke toilet. Nah, menghadap ke toilet, dikira itu Masjidil Haram. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita tentang perubahan arah kiblat. Anna khabar al-wahid al-thiqah idza haffat bihi qara'in al-qabul yusdaq wa yu'mal bih wa in abtala ma huwa mutaqarrar bi tariqi al-ilm. Islam juga secara hukum membenarkan khabar ahad, khabar wahid. Ada istilah hadis ahad. Meskipun diriwayatkan oleh satu orang saja, tapi dia thiqah, maka itu menjadi informasi yang jelas untuk segi hukum, meskipun hanya satu orang. Karena sebagian kaum muslimin meragukan hadis ahad. Kalau perawinya cuma satu, dia tidak mau beramal dengan perawi yang satu. Ini tidak benar. Nah, sebagaimana yang dilaksanakan oleh para sahabat, meskipun satu orang yang mengabarkan, tapi dia thiqah, langsung dilaksanakan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ketiga dalam bab ini dari Anas Ibn Sirin qala istaqbalna Anasan radhiyallahu anhu hina qadima min asy-Syam falaqinahu bi'ain at-tamr fara'aituhu yusalli ala himarin wa wajhuhu min dhal janib yani an yasaril qiblah faqultu ra'aituka tusalli li ghairi al-qiblah faqala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuh. Nah, hadis ini menjelaskan tentang Anas radhiyallahu anhu datang dari arah Syam, datang dari arah Syam. Wali jalalati qadrihi wa siti ilmihi istaqbalahu ahli Syam. Fadzakara ar-rawi wa huwa ahad al-mustaqbilin annahu ra'a yusalli ala himar wa qad ja'ala al-qibla an yasarihi fasa'alahu an dhalika fa akhbarahu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik wa annahu law lam yarahu yaf'al hadha lam yaf'alhu. Suatu ketika Anas bin Sirin, salah seorang tabi'in, menyambut Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang mulia, anak kecil yang 10 tahun hidup di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut dari arah Syam, bertemu di Ainut Tamar, nama sebuah kota, nama kotanya Ainut Tamar di daerah Irak, di daerah Al-Iraq. Nah, di sini jamaah sekalian, mereka melihat Anas bin Malik salat tapi tidak menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke kiblat. Di atas himar. Himar itu apa? Keledai. Nah, jadi salat di atas keledai, tidak menghadap kiblat. Lalu Anas bin Sirin bertanya, kenapa kau lakukan itu? Tidak menghadap Ka'bah. Kata Anas bin Malik, saya tidak melakukan ini kalau saya tidak melihat Nabi SAW melakukannya. Nah, berarti Anas bin Malik melakukan hal tersebut, salatnya menghadap sesuai himarnya berjalan, ke arah himarnya berjalan. Kalau himarnya berjalan, ya, dia salat ke arah himarnya. Ini juga menjadi penjelasan kepada kita tentang musafir yang salat tidak ke arah Ka'bah kalau dia salat nafilah. Baik jamaah sekalian, kita masuk pada bab baru namanya babus sufuf. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf menjadi bagian dari kesempurnaan salat. Hadis ini sering kita dengar diucapkan oleh Al-Imam dan disunnahkan mengikuti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan sebelum salat berjamaah. Sawwu sufufakum, sawwu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena sesungguhnya lurusnya sufuf, saf, bagian dari kesempurnaan salat. Kita dapati dalam hadis ini beberapa hukum. Masyru'iyyatu ta'dilis sufufi fi shalah bi'tidalil qa'imina biha ala samtin wahid min ghairi taqaddum wala ta'akhur. Disyariatkan untuk salat berjamaah saf salat yang i'tidal, yang rata, ya, dalam satu garis, tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang lebih mundur. Maka secara teknis standar ukurannya adalah tumit kaki kita harus berada dalam satu garis. Nah, ini sejadah kita alhamdulillah sudah ada garisnya, maka disamakan bagian akhir dari tumit kita. Anna taswiyataha sababun fi tamamis shalah fayakunu dhalika mustahabban kama huwa madhhabul jumhur wa qila bimawjubihi li hadits la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hukumnya adalah mustahab, sesuatu yang dicintai untuk kesempurnaan salat. Bermakna salat jamaah yang safnya tidak lurus, tidak sama, mengurangi pahala salat, mengurangi kesempurnaan. Bahkan sebagian ulama selain jumhur mengatakan itu wajib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat yang tidak meluruskan saf. Kata beliau, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Luruskan saf kalian, kata Nabi SAW, dipertegas dengan nun taukid. Luruskan saf kalian, atau Allah akan membedakan kesatuan kalian. Ya, artinya, kalau safnya tidak sama, hatinya tidak sama. Kondisi saf akan mempengaruhi kondisi sosial kemasyarakatan. Maka saf yang satu yang lurus juga mencerminkan persatuan dalam sebuah komunitas. Nah, ini diantara hikmah. Ini juga dikuatkan dalam hadis berikutnya, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An-Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Wa li Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah hatta ra'anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Nah, di sini jamaah sekalian, penjelasan hadis yang kita bacakan tadi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
luruskan saf-saf kalian, atau Allah akan menjadikan persatuan kalian tercerai-berai, mendapat banyak perbedaan antara wajah kalian atau persatuan kalian. Ini juga pernah dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mempertegas ketika beliau akan takbir, memulai takbiratul ihram, sudah mau takbir, beliau pastikan kembali ada salah seorang sahabat, atau beliau katakan rajulan badian sadruhu, ada orang yang dadanya lebih maju ke depan, kelihatan dari shaf, tidak rata, ya, dia lebih maju. Lalu Nabi membacakan hadis tadi, menegaskan dengan hadis tadi, luruskan, ya, jangan ada yang maju atau jangan ada yang mundur. Masya Allah, ini satu dari kesempurnaan salat, ya, dengan taswiyatus sufuf, saf yang sama. Juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat penjelasan tentang pentingnya al-imam. Ini fiqhul imamah. Pentingnya seorang imam memastikan saf yang rapi sebelum salat. Syiddatu ihtimamihi sallallahu alaihi wasallam bi iqamati sufuf, faqad kana yatawalla ta'dilaha bi yadihi al-karimah. Wa hadha yadullu ala anna tasfiyatu sufuf min wazifatil imam. Nah, perhatian penuh dari baginda sallallahu alaihi wasallam yang merapikan saf dengan tangan mulia beliau, dan ini menjadi bagian dari amalan al-imam. Annal jazaa'a min jinsil amal faqad tawa'ada bi mukhalafati wujuhihim muqabila mukhalafatihim sufufahum. Ghadabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtilafi saf fayaqtadil hadar min dhalik. Marahnya Nabi SAW ketika ada orang yang tidak meluruskan saf, memberikan satu pelajaran besar untuk berhati-hati. Fihi jawazu kalamil imam fima bainal iqamati was shalah lima ya'ridu minal hajah. Bolehnya imam berbicara antara iqamah dan takbiratul ihram untuk memastikan. Nah, misalnya sebelum takbir di belakang masih ada yang belum shafnya lurus, kita luruskan. Atau ada anak-anak, adik-adik yang masih berlari, maka imam boleh berbicara, ayo nak, sholat dulu, mainnya nanti setelah sholat. Ini termasuk percakapan yang dilakukan antara iqamah dan takbiratul ihram. Apa hukumnya? Boleh untuk hajat, tapi jangan berlama-lama. Nanti orang bilang seharusnya sudah ruku kita ini, ya, masih ceramah lagi, ya, masih bicara. Nah, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir untuk kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk ke babul imamah, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qal bittu inda khalati Maimunah faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli faqumtu an yasarihi fa akhadha bi udhuni fa adarani an yaminihi. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas paman beliau. Dia mengatakan, suatu ketika saya tidur mabit di rumah khalah bernama Maimunah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah tersebut salat. Beliau salat di rumah tersebut. Lalu Abdullah bin Abbas ini datang salat berjamaah bersama Nabi di sebelah kiri, di sebelah kirinya Nabi. Maka sementara salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengambil uzun. Apa itu uzun? Telinga. Jadi Nabi SAW memegang telinga Abdullah bin Abbas, fa'adarani an yaminihi, maka beliau memutarku dari arah kiri ke sebelah kanan. Nah, jadi Nabi mengajarkan anak kecil kalau mau sholat berjamaah ikut di sebelah kanan imam. Nah, sebelumnya dia sholat di sebelah kiri. Nah, pegang. Nah, ini menjadi dalil kalau kita sholat berjamaah 2 orang, makmumnya berada di sebelah kanan. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang kalau di masjid kita mungkin insya Allah lapang ya, di beberapa masjid yang mungkin lebih kecil dan banyak jamaahnya, di antara fikih salat berjamaah, kalau safnya penuh, maka orang yang mau salat berjamaah bisa datang jika kondisinya memungkinkan, salatnya bersama imam di sebelah kanannya imam. Atau masjidnya tidak penuh, tapi di rakaat terakhir misalnya datang orang sendiri, ini sudah 2 shaf penuh, secara fikih tidak boleh dia sholat sendiri di belakang. Shaf seorang diri itu tidak boleh. Dan dia yakin betul tidak ada lagi orang yang datang setelah saya. Artinya kalau ada yang datang, ada yang temani dia di belakang. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan untuk makmum pergi ke depan untuk bersaf bersama al-imam. Bersaf bersama al-imam. Nah, ini dibolehkan. Atau jamaah sekalian, dalam kondisi misalnya kita berada di pantai, tempat nuzha ya, tempat nuzha. Kadang sholatnya di terpal, yang lain kotor, kanan kiri kotor, ini saja yang bersih, sementara shafnya sudah penuh, maka boleh kita berjalan ke depan berbandingan dengan imam. Itu yang terjadi di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi penuh semua, maka orang-orang maju ke depan sejajar dengan imam. Usahakan sholatnya di sebelah kanan. Kalau sudah penuh juga, maka boleh di sebelah kiri. Nah, makanya di Masjid Nabawi itu ada garis, ada tulisan al-imamu huna, ya. Imam berada di garis ini. Supaya apa? Supaya tidak ada makmum yang sholat di depannya imam. Sholat di depannya imam. Sholatnya tidak sah. Karena berada di depan imam. Nah, maka kalau kita sholat nanti di Masjid Nabawi, perhatikan kalau kita berada di paling depan, jangan lewati garis. Jangan bilang masih kosong di depan. Oh, memang kosong sampai sana. Ya, tapi tidak boleh sholat jamaah di situ karena imamnya di belakang. Jangan sampai kita jadi imamnya imam Masjid Nabawi. Nah, dan beberapa hukum tidak dipakai di Masjidil Haram. Beberapa hukum tidak dipakai di Masjidil Haram. Wallahu taala alam. Baik jemaah sekalian, ini pembahasan kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian yang sederhana ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang bermanfaat, dengannya kita membangun amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada pertanyaan, diskusi, kami persilahkan. Nah, fadhal Ustaz. Dua bab yang sebenarnya. Yang pertama terkait dengan kiblat. Seorang kawan saya tadi mengkoreksi sama. Yang saya takutkan terkait dengan kiblat ketika misalnya kita dalam safar, kemudian sholat fardu sebelum mengerjakan beliau turun dari imamnya atau
kendaraan, kemudian mengarah ke Ka'bah. Kendaraan. Nah. Kalau misalnya nanti dalam kondisinya banyak di situasi kondisi saat ini kita berada di kendaraan, di mana kita nggak bisa dalam kondisi sholat fardu kemudian kita di kapal, di pesawat misalnya. Itu bagaimana apakah kita bisa tetap sholat fardu tadi atau menyiapkan foto atau misalnya tidak sempat misalnya kita jamak, kalau misalnya tidak memungkinkan juga maka sah sholat itu tadi menghadap kiblat di sholat fardu. Yang pertama sah. Kemudian di bab yang sah dalam hadisnya tadi disampaikan bahwa selalu sufat lurusnya sholat dari sholat. Yang ditanyakan adalah terkait dengan rapatnya sholat, apakah ada juga di hadis tersebut? Karena dengar saya tadi belum dijelaskan atau memang ada dibahas. Terkait dengan rapatnya sholat ini, rapatnya sholat, apakah itu memang ada standar? Karena sejauh yang saya lihat kalau dalam masjid sholat itu rapatnya sholat ini ada sedikit perbedaan kan? Ada yang rapat di bahunya, ada yang rapat di kakinya, ada yang agak sedikit rendah. Itu ketentuannya seperti itu. Apakah itu juga berlaku di wanita? Nah, kalau wanita mungkin ada sedikit susah. Apakah itu berlaku sama? Kemudian terkait dengan soft juga, saya pernah mendapati situasi di mana area seperti yang saya sampaikan itu terbatas. Kemudian kita mau sholat berjamaah. Kalau misalnya kebetulan kemarin itu kita ada 4 orang, sedangkan kalau misalnya kita mau di belakang imam itu tidak mencukupi untuk kita sedangkan imam itu. Jadi apakah itu bisa meskipun tidak sempurna kita jadi model kayak segitiga gitu. Baik. Ya, yang pertama berkaitan dengan menghadap kiblat tadi ya. Nah, kita bisa melaksanakan sholat fardu secara umum, fardu sesuai dengan kondisi yang menurut kita lebih mudah. Lebih mudah. Kalau di pesawat sudah kita jelaskan tadi, di travel umum, kendaraan misalnya, kalau kita bisa informasikan ke sopir, Pak, apakah kita akan istirahat? Ya, kita istirahat nanti di rest area misalnya, atau setelah setengah jam. Maka di sana kita laksanakan sholat, turun dari mobil, dari bus, sholat di musola. Itu lebih utama. Atau kita lihat, dan ini juga menjadi pilihan bagi musafir, daripada tidak mendapat keutamaan menghadap kiblat, nanti saya sholatnya di jamak takhir ketika tiba. Misalnya tiba jam 4 sore atau jam 5, maka nanti tiba baru kita sholat zuhur dan asar. Atau tibanya jam 8 malam, jam 10 malam, nanti tiba di rumah saya sholat maghrib dan isya. Ini banyak pilihan untuk mendapatkan kesempurnaan ittijahul kiblat. Ada juga tentang keutamaan sholat tepat pada waktunya. Ya, Nabi ditanya, ayu amalin afdal? Qal as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Kita mau sholat tepat waktu tapi tidak menghadap kiblat. Ini juga bisa dilaksanakan sesuai dengan hajat kebutuhan musafir. Nah, adapun shaf dalam hadis ini kata para ulama sudah mencakup antara lurusnya dengan rapatnya barisan. Makanya disebut taswiyah. Taswiyah, sawu, di antara maknanya adalah rapat dan lurus. Nah, itu di antara keindahan. Karena kalau tidak rapat, sulit mendapatkan lurusnya. Sulit mendapatkan lurusnya. Tentu ada keutamaan dalam hadis yang lain berkaitan dengan jarak antara musalli akan diisi oleh syaitan. Nah,
Tidak perlu juga kita bayangkan, kecilnya itu setan, kasihan dia terhimpit-himpit. Nah, itu sudah pembahasan lama ya. Kita cukup mengikuti perintah saja tanpa membayangkan kayak mana bentuk setannya. Ini kan kecil aja, tidak bisa juga dia masuk di sini. Nah, intinya kata taswiyah di dalam hadis itu bermakna lurus dan rapat. Bermakna lurus dan rapat. Baik, kita coba nanti kaji lebih dalam berkaitan dengan standarisasi yang diinginkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rapat dan lurusnya. Nah, rapat dan lurusnya. Memang standar ukurannya itu bahu, secara teknis ya, karena bahu kaki akan ikut. Tapi kalau kaki, bahunya tidak bisa ikut. Ada orang mau berdiri begini, pasti sulit. Tapi kalau bahunya, kakinya akan ikut. Nah, sama dengan sujud. Nah, mengikuti bahu. Ya, jangan begini. Kasihan nanti yang di samping sholat di bawah ketiak kita. Nah, ikut standarnya adalah bahu. Nah, nanti ada bab sifatu sholatin Nabi. Sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sana kita akan lihat bagaimana Nabi sholat dan bagaimana beliau memimpin berjamaah. Baik, ada lagi pertanyaannya? Sudah semua ya? Oh ya, posisi wallahu ta'ala a'lam, mengikuti saja bentuk bangunannya, tidak apa-apa. Nah, yang kami garis bawahi tadi, jangan sampai bersoft sendiri, itu saja. Jangan sampai bersoft sendiri. Kalau posisinya insyaallah ta'ala aman, segitiga, segi 8 ya, tergantung posisi ruangan tersebut. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi jamaah sekalian? Nah, perempuan sama dengan saf laki-laki, sama dengan saf laki-laki. Nah, imamnya berada di tengah, imamnya berada yang paling tengah. Nah, iya. Ya, ini juga termasuk bagian urf ya. Mungkin di kondisi kita ini tidak ma'ruf, sesuatu yang unik dan bisa mengganggu. Misalnya, karena memang struktur bangunan kita tidak memungkinkan ada makmum datang di samping imam. Kalau ya husnudzonnya begini, kalau masih rakaat pertama, kedua, ketiga, insyaallah ta'ala ada nanti ini yang datang, maka kita memulai saf sendiri. Kalaupun toh nanti ternyata kita adalah orang terakhir, tidak ada lagi yang datang, hujan misalnya atau apa, ya sudah, kita sudah berusaha dengan husnudzon kita. Nah, adapun di rakaat terakhir, nah, di rakaat terakhir, di beberapa kondisi misalnya kita masuk sudah tahiyat, dan tidak ada lagi orang, shaf penuh, hanya kita sendiri. Baik kita sendiri ataupun masih ada celah, ya, kata para ulama, sebaiknya kita menunggu jamaah berikutnya. Jadi tidak ikut sholat dengan rombongan yang pertama, karena sudah tahiyat. Nah, kita tunggu, misalnya masih ada teman yang berwudu, misalnya di mall atau di mana ya, ada yang berwudu di bandara. Nah, kita tunggu angkatan berikutnya agar melaksanakan sholat berjamaah dari awal. Nah, wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah jamaah sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.